Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dengan pasal 10 ayat 2 huruf B, diselenggarakannya suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan minat, bakat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Olehnya itu, penting bagi kita memastikan bahwa supervisi akademik yang kita jalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam standar proses, untuk mendorong guru selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki ground mindset serta keberpihakan pada murid, maka pemimpin sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir memberdayakan. Salah satunya adalah coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, dan pemberdayaan diri, pertumbuhan kepribadian. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia lebih menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya. Olehnya itu, keterampilan coaching perlu dimiliki oleh pendidik untuk menuntun segala kekuatan diri untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana manusia maupun anggota masyarakat. Metode pengembangan diri itu ada banyak, ada coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Adapun paradigma berpikir coaching, yang pertama fokus pada coach, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Yang kedua, proses kreatif. Guru yang menjadi coach hanya menyelontarkan pertanyaan untuk membantu rekan sejawat memetakan situasi dia saat ini dan situasi yang diinginkan di masa depan. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Adapun kompetensi coaching adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, alur percakapan tertah yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan adalah di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua, identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coach. Yang keempat adalah tanggung jawab, di mana coach membuat komitmen dengan coach atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Adapun emosi-emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar modul 2.2 ini adalah saya merasa termotivasi untuk memperoleh ilmu baru, khususnya tentang coaching yang lebih baik dan mendalam untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktek coaching agar semakin terasa kemampuan sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya merasa terperangah dan merasa beruntung ketika menyimak dan mempraktekkan coaching, baik saat menjadi coachee maupun coach. Saat menjadi coachee, saya merasa dihargai dan dengan digali oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Ketika menjadi coach, saya juga merasa kita harus belajar sabar dan mau mendengarkan aktif dan memberikan kesempatan kepada coachee untuk menemukan solusi tanpa kita ikut campur tangan memberikan saran dan masukan. Hal yang baik dalam proses belajar dalam diri saya adalah saya sudah berusaha untuk hadir penuh dan mendengarkan aktif saat saya menjadi coach, dan saya juga sudah mempraktekkan coaching dengan alur tertah dan menerapkan rasa.
Adapun hal yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah, pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya harus lebih menggali lebih dalam dan menggiring coach dengan, rileks sehingga coach bisa mengeluarkan apa yang menjadi pemikirannya. Keterkaitan dengan kompetensi dan kematangan diri pribadi. Adapun keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi yaitu bahwa dengan materi coaching yang relevan dengan kompetensi saya sebagai guru dan pemimpin pembelajaran, eh, saya dapat memahami materi coaching dan membantu saya lebih efektif dalam membimbing murid sebagai coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dan kemampuan murid saya sehingga mereka dapat menemukan solusi bagi masalah mereka sendiri. Selain itu materi coaching juga lebih efektif, dalam supervisi atau coaching yang memperdayakan dan memaksimalkan potensi rekan sejawat. Selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Adapun pertanyaan kritis adalah bagaimana cara agar memunculkan kepercayaan dan kenyamanan pada coach agar coach mau menyampaikan dan menceritakan segala sesuatunya secara mengalir sehingga dapat membantu memaksimalkan potensi coach. Selanjutnya, dalam mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan yang baru. Melalui materi coaching ini, saya menjadi tersadar bahwa pemimpin pembelajaran yang baik di kelas, pada murid maupun di sekolah, pada rekan-rekan guru sejawat, dapat menerapkan coaching agar tergali dan dapat memaksimalkan potensi-potensi murid dan rekan sejawat. Tentu ini seiring sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun untuk meraih kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Dengan coaching ini, coach tentu akan merasa lebih dihargai dan tidak merasa digurui sehingga lebih mudah dalam memaksimalkan potensi coach. Maka coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik dan yang ingin dicapai oleh coach. Adapun tantangan yang harus dihadapi adalah, misalkan waktu yang terbatas dan beban kerja guru yang banyak sehingga dapat menghambat pelaksanaan coaching yang dilaksanakan secara rutin. Selain itu ada juga tantangan dalam membuat semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Keterhubungan dengan materi pembelajaran, pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari materi coaching pada modul 2.3 ini, yang saya pahami bahwa coaching sama dengan mentoring, yaitu memindahkan pengetahuan atau pengalaman tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu untuk membuat perubahan. Saya juga merasa bahwa supervisi adalah hal yang menakutkan karena supervisi merupakan ajang untuk menilai kita sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran. Setelah mempelajari materi coaching ini dan penerapannya di masa yang akan mendatang adalah saya akan menerapkan 3 kompetensi coaching pada murid maupun rekan sejawat sehingga eh, mereka sebagai coach merasakan saya sebagai mitra hingga mereka mendapat merasa nyaman menyampaikan hal yang dirasakan maupun direncanakan. Selain itu, dalam mensupervisi saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan menggunakan alur tirta sehingga supervisi benar-benar bisa memperdayakan dan hasilnya dapat mengembangkan potensi guru secara lebih maksimal. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang telah dipelajari pada modul 2.1 saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan tiga aspek yaitu minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid agar potensi murid mampu dikembangkan secara optimal. Hal ini sesuai dan erat hubungannya dengan praktek coaching. Sebagai seorang coach, kita harus mampu mengoptimalkan potensi coach untuk menemukan rencana solusi dari permasalahan menggunakan alur tirta dan kompetensi coaching yang sudah dimiliki oleh coach.
Kemudian di modul 2.2 saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah agar memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana lebih tenang dan kondusif. Sebagai seorang coach, saya harus paham betul atau lebih peka terhadap kondisi dan situasi sebelum atau konteks proses coaching berlangsung agar berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Kemudian melalui penerapan kompetensi sosial emosional yang baik, coach dapat terhindar dan memberikan dari pemberian asumsi, memberikan label atau judge atau mentoring pembicaraan kepada coachingnya. Begitu juga bagi seorang coachee yang memiliki keterampilan sosial emosional yang matang dapat mengambil keputusan yang berdampak dan benar dan berkomitmen dalam menindaklanjutinya. Selanjutnya, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak, yaitu untuk menguatkan praktek coaching maupun supervisi akademik dapat dilakukan dengan berdiskusi dan sharing pengalaman kepada kepala sekolah saat melakukan supervisi. Kemudian juga berdiskusi dengan rekan CGP, fasilitator, pengajar praktik, serta menonton praktik baik dari rekan-rekan CGP angkatan sebelumnya terkait dengan proses pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, saya yakin menjadi lebih siap dan percaya diri serta memaksimalkan kemampuan diri untuk mempraktekkan coaching ke rekan-rekan guru dan murid. Demikian video kali ini terkait dengan modul 2.2 koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.